Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik mahasiswa sekalian. Pada pertemuan kali ini kami akan memberikan gambaran umum terkait topik 2 untuk mata kuliah multimedia pembelajaran, yaitu implementasi multimedia pembelajaran dan tantangannya. Baik, bersama saya sudah hadir salah satu dosen pengampu mata kuliah multimedia pembelajaran, Bapak Rahmat. Ya, Bapak Rahmat. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Salwa. Baik, untuk topik 2 ini kita akan bahas terkait dengan implementasi multimedia pembelajaran dan tantangannya, Pak. Boleh diberikan gambaran umum kepada adik-adik mahasiswa sekalian terkait dengan topik 2 ini, Pak. Silakan. Oke, baik. Jadi di topik 2 ini kita akan mencakup materi implementasi multimedia pembelajaran dan tantangannya. Kurang lebih kita akan membahas terkait bagaimana penggunaan multimedia, integrasi multimedia di dalam pembelajaran, di dalam membawa informasi-informasi pembelajaran agar peserta didik kita dapat mengerti, dapat berpartisipasi aktif di pembelajaran. Jadi kurang lebih seperti itu, Bu, materi yang akan kita bahas. Untuk implementasi multimedia pembelajaran sendiri, Pak, ya, capaian apa yang akan dibahas atau yang dicapai oleh mahasiswa kita untuk topik 2 ini? Silakan, Pak. Jadi kurang lebih ada 3 komponen utama, yakni komponen multimedia pembelajaran, yang kedua bentuk penerapan multimedia dalam pendidikan, dan juga tantangan penggunaan multimedia pembelajaran pada penerapannya dalam pembelajaran. Jadi kurang lebih ada 3 yang akan kita capai di pembelajaran ini. Oke, baik. Berarti bukan hanya konsep dasar multimedia ya, Pak, ya, tapi sudah pada implementasinya. Oke, baik, Bapak. Untuk mencapai ketiga capaian pembelajaran yang Bapak paparkan tadi, ya, apa saja, Pak, komponen-komponen dari mata kuliah multimedia pembelajaran ini untuk topik 2 ini? Silakan, Pak. Oke, yang pertama, di capaian yang pertama yakni komponen-komponen utama dalam multimedia pembelajaran. Kita akan membahas tentang bagaimana sih penggunaan teks di dalam pembelajaran itu, bagaimana unsur-unsur gambar kita masukkan di dalam media pembelajaran, unsur audio, ataupun kombinasi antara gambar dan audio, yakni video. Terus juga kita akan melihat bagaimana kita akan membahas terkait penggunaan animasi, dan juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya interaktivitas, mungkin berupa contohnya salah satunya game dan yang lain-lain, dan juga bagaimana kita gunakan hyperlink, link-link tautan, dan juga simulasi. Jadi itu yang menjadi komponen-komponen utama. Berarti banyak hal ya, Pak, ya, yang akan ditawarkan untuk topik 2 ini, dan semuanya terdengar menarik, Pak. Jadi bagaimana mahasiswa kita mampu mengimplementasikan multimedia pembelajaran dalam bentuk banyak sekali tadi yang ditawarkan ya, Pak. Bisakah Bapak memberikan gambaran kepada adik-adik sekalian ya, penerapan dari multimedia pembelajaran yang akan diberikan pada atau ditawarkan dalam topik 2 ini, Pak? Oke, jadi terkait gambaran penerapan multimedia yang akan kita gunakan, mungkin ada 3 ide besar yang akan kita bahas, terutama pembelajaran berbasis komputer dan juga e-learning. Nah, mungkin kita sudah terbiasa dengan e-learning juga dan kursus online, dan pastinya juga terkait penggunaan alat bantu pengajaran di kelas. Jadi itu yang menjadi gambaran-gambaran penerapan multimedia yang akan kita terapkan di perkuliahan. Oke, berarti sudah sampai di e-learning juga ya, Pak, ya? Oke, berarti nanti mahasiswa sudah mampu mengimplementasikan e-learning, kemudian tadi ada alat bantu dalam pembelajaran juga ya, dengan berbagai komponen-komponen seperti video, animasi, dan tadi berbagai media ya yang ditawarkan. Lalu untuk saat ini, Pak, ya, karena multimedia pembelajaran itu kan kedengarannya kayak kompleks, Pak, sehingga mahasiswa itu cenderung tidak mau tahu terlalu banyak terkait multimedia pembelajaran karena dianggap ribet gitu. Nah, tantangan apa, Pak, yang biasanya
Bapak temukan untuk mengajarkan mata kuliah multimedia pembelajaran ini dalam pengimplementasiannya? Silakan. Oke, dari tantangan-tantangan dalam pembelajaran justru memang sangat kompleks ya Bu ya, sangat kompleks, sangat masalahnya sangat dinamis, Yes. sehingga eh, kita akan membahas di tantangan ini mungkin yang pertama terkait bagaimana sih keterbatasan teknologi yang biasanya kita dapatkan di dalam pembelajaran itu. Oke. Dan juga tantangan yang kedua yang tak kalah seru untuk dibahas, yakni bagaimana sih mendesain agar kita tidak terjebak dengan desain pembelajaran yang tidak efektif. Nah, itu yang menjadi untuk menarik agar interaktif, dan juga bagaimana guru-guru kita, keterampilan, pengetahuan guru-guru kita terhadap multimedia pembelajaran itu sendiri. Jadi itu yang kita akan bahas secara komprehensif di pembelajaran kita. Baik, jadi tantangan ini dibahas untuk meminimalisir tantangan-tantangan yang bisa menghambat adik-adik mahasiswa sekalian untuk bisa menggunakan multimedia dalam pembelajaran. Baik, saya rasa cukup ya untuk pengantar mata kuliah di topik 2 terkait dengan implementasi multimedia pembelajaran dan tantangannya. Untuk materi yang lebih intinya lagi, adik-adik mahasiswa sekalian boleh membuka sumber belajar yang disediakan oleh dosen pengampu mata kuliah multimedia pembelajaran ini. Selamat belajar dan sukses selalu. Selamat beraktivitas adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.